Selamat siang Pak, perkenalkan saya Doni Zain Universitas Informatika nomor 11 SP5025. Jadi pada bulan ini saya akan menyajikan program laboratorium ke 11 ini. Jadi pada program pertama itu kita turut program untuk menyimpan dan menampilkan sebuah data beberapa barang itu berupa ID, nama dan harga menggunakan struct dan dynamic memorial atau malloc. Jadi yang pertama saya menggunakan Theory Library. Yang pertama studio.h itu untuk input dan outputnya. Lalu videolib.h itu untuk alokasi memori itu untuk malloc dan free. Lalu string.h itu untuk memanipulasi string berupa seperti string just pen. Lalu yang kemudian uh, di sini kita membuat tipe data baru bernama barang.t. Jadi struct dari sini untuk mengelompokkan data barang menjadi satu kesatuan. Jadi di sini kita menggunakan tiga atribut berupa ID barang bertipe char, lalu nama barang juga bertipe char dengan array 100, lalu harga dengan bertipe float. Lalu tentunya kita meminta uh, Developer akan meminta pengguna untuk menginput berupa masukan developer yang uh, ingin kita inventariskan yaitu n. Lalu input dibaca menggunakan fgets, kemudian dikonversi menjadi integer menggunakan scanf. Lalu kemudian uh, program mengalokasikan memori secara dinamis menggunakan malloc. Hal ini memungkinkan jumlah data menyesuaikan dengan input dengan single level single dengan array biasa. Jadi kemudian uh, program menggunakan perulangan untuk menginput data setiap barang untuk ID dan nama. Kita gunakan fgets agar bisa membaca teks dengan aman. Dan setelah itu karakter penjualan dapat menggunakan strip JSPN agar hasil output lebih rapi. Kemudian begitu saja untuk nama dan juga harganya. Lalu untuk hasil outputnya setelah semua data dimasukkan, program akan menurunkan hasil dalam bentuk tabel. Format format seperti persen 15S itu berarti kita membuat uh, ruang memori untuk 15 karakter. Lalu sini kita melakukan lagi untuk uh, uh, mengidentifikasi barang dan ID barang dan harganya. Lalu di sini kita tuliskan 2F. Jadi itu berfungsi untuk harga ditampilkan dengan dua angka di belakang koma, harga di belakang koma. Lalu terakhir kita menggunakan fungsi free untuk membebaskan memori setelah diluluskan agar tidak terjadi memori atau lag. Jadi di sini kita akan coba menjalankan program tersebut. Jadi di situ berapa banyak sebar yang akan kita input. Kita coba menggunakan dua. Lalu ada barang kita buat 3456. Lalu untuk nama barangnya contoh kita buat lem. Lalu untuk harganya itu adalah 3000. Lalu untuk data barang kedua itu barang itu adalah nol. Lalu untuk nama barangnya itu kita buat saja pensil. Lalu untuk harganya itu adalah 3000. Maka program akan langsung melakukan tabel dengan ID
ada nama barang dan juga harganya. Lalu pada problem yang kedua yaitu manipulasi.c. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat matriks dengan ukuran yang kita tentukan, kemudian mengisi elemennya, elemen matriks, kemudian menghitung jumlah seluruh elemen dari matriks yang kita buat. Pertama, di sini kita menggunakan studi, menggunakan delivery, menggunakan studio DH untuk input outputnya, lalu studio lib DH untuk manajemen memori seperti malloc dan free. Uh, Kemudian eh sini kita disuruh untuk meminta input jumlah baris dan kolom user, eh yaitu N dan M. Kemudian dilakukan validasi memastikan bahwa nilai yang dibutuhkan lebih besar dari nol, itu integer total sama dengan nol. Jika tidak valid, program akan langsung dihentikan. Selanjutnya, program melakukan alokasi memori uh, di dalam studi matriks dimensi. Selama kita membuat array sebanyak jumlah baris, kemudian untuk setiap baris kita harus memori untuk kolom. Uh, jadi pointer pointer ke pointer menggunakan dua dimensi dinamis. Jadi program juga melakukan pengecekan apakah alokasi alokasi berhasil atau tidak. Jika gagal, maka memori sudah dialokasikan seluruhnya dan dibebaskan jika kebocoran memori. Kemudian di sini untuk input lokasi itu elemen matriks. Setelah memori siap, program meminta unsur mengisi uh, elemen matriks. Matriks menggunakan perulangan besar itu dan di dalam loop. Uh, kemudian uh, kemudian matriks menampilkan yang sudah diinput pada saat yang sama setiap elemen dijumlahkan ke dalam baru total sehingga di akhir program kita mendapatkan jumlah seluruh elemen matriks. Lalu kemudian terakhir di sini menggunakan bukti free itu membebaskan memori yang telah digunakan uh, agar untuk mencegah memori leak. Sini kita akan coba menjalankan program tersebut. Jadi, jadi kita menjalankannya. Jadi kita menunjukkan jumlah versi yang ingin kita buat. Contohnya kita mengetis, menunjuk kolomnya juga dua. Jadi kita masukkan yang pertama. Yang pertama itu buat satu, jumlahnya dua, dua. Lalu untuk elemennya kita buat satu, elemen nol satunya satu dua, elemen satu nolnya itu tiga, untuk elemen satunya itu empat. Maka mati kita adalah dua kali itu satu empat, lalu tetap jumlahnya itu adalah 10. Sekian hasil penjelasan program saya. Terima kasih.